alat-alat yang sekarang kita gunakan di kedokteran, di dunia medis itu dapat kita interpretasi mungkin, dapat Betul. kita apa ya yang kita bisa eksplor dari hasil-hasil dari pencitraan itu. Mungkin nanti Pak Anang, Pak Khairul Anam cek mikrofonnya Pak, monggo di Ya. sudah bisa Pak ya. Ya. Ya, Pak Anang sudah pernah ke Surabaya belum? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Anang, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, dan satu kehormatan bagi saya untuk satu forum dengan jenengan. Beliau ini adalah salah satu expert di bidang medical image analysis. Jadi beliau akan banyak bercerita mungkin nanti di sana. Jadi sebelum Pak Anang ini akan memaparkan materinya, saya sedikit akan membacakan tentang kurikulum vitae beliau. Masih cukup muda, Pak Khairul Anam. Usia beliau sekitar berapa ini? 42 beliau ini. Alhamdulillah. Beliau lahir di Kudus bulan Januari, saya tidak sebutkan tahunnya Pak ya. Rahasia perusahaan. Kemudian beliau mendapatkan gelar S1-nya dari Universitas Diponegoro, kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia, kemudian S3 beliau dari ITB tahun 2018. Kayaknya kita satu angkatan. Jadi Pak Haika beliau tadi tahun 2018 lulus, jenengan juga tahun 2018 lulus, saya juga tahun 2018 lulus. Ya. Alhamdulillah. Kita bergabung di Fisika Medis, di Aliansi Fisika Medis Indonesia. Alhamdulillah. Jadi beliau juga banyak sekali mempublikasi beliau menyatakan di sini tahun ini, kalau nggak salah tahun kemarin Pak, CV jenengan itu ada 100-an paper dan proceeding yang jenengan tulis. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga merupakan reviewer dari berbagai jurnal nasional dan internasional di bidang basic and in medicine and biology. Banyak sekali yang beliau sampaikan di sini. Pak Anang, jenengan punya waktu kurang lebih banyak sekali Pak, panjang sekali. Secukupnya, sekuatnya Pak Anang untuk menyampaikan materi. Kami persilakan ya, kami akan banyak mendengar dari Pak Anang. Baik, kami persilakan Pak Anang. Ya, terima kasih Pak Nasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Departemen Fisika ITS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Tadi sama Pak Haikal sudah dijelaskan. Pak Haikal itu juga guru saya. Dulu waktu kita penelitian di Kyushu, kebetulan saya banyak dibantu oleh Pak Haikal ini. Nah, pada kesempatan ini saya tidak bicara secara lebih mendalam, tetapi bicara kepada hal-hal yang sifatnya umum. Karena kemarin oleh panitia saya diberitahu bahwa pesertanya ini umum, bahkan ada beberapa yang anak SMA gitu ya. Sehingga saya berpikir materi yang disampaikan itu harus yang sifatnya umum, sehingga orang-orang awam juga bisa memahami hal ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haikal tentang kronologi perkembangan pencitraan pada dunia medis. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan sedikit berbicara tentang modalitas pencitraan atau jenis-jenis pencitraan medis yang ada di dunia saat ini. Sehingga nanti kita tidak bingung membedakannya, karena memang bisa dikata banyak sekali. Dan mungkin nanti di akhir mungkin akan sedikit kita bicara tentang hal-hal yang lebih spesifik begitu. Itu mungkin pengantar yang akan saya sampaikan. Jadi judul yang saya sampaikan adalah modalitas pencitraan medis. Nah, ini beberapa jenis pencitraan medis yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Haikal. Ada konvensional, ada yang menggunakan sinar X dan ada yang menggunakan selain sinar X. Nah, yang menggunakan sinar X
secara umum itu nanti ada yang konvensional, sinar X konvensional, nanti berkembang menjadi CR, computed radiography, ada DR, digital radiography, kemudian sinar X yang awalnya umum, kemudian dalam aplikasi klinis itu ada yang disesuaikan dengan kebutuhan, karena ada beberapa organ yang dia spesifik, tidak bisa dideteksi dengan sinar X yang umum. Nanti berkembang ada yang dinamakan dengan mamografi. Jadi mamografi itu adalah sinar X yang secara khusus dipakai untuk mencitrakan payudara. Apakah di sana ada kelainan atau tidak. Itu namanya mamografi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan fluoroskopi. Jadi fluoroskopi ini adalah pencitraan sinar X untuk melihat citra bergerak. Jadi kalau mamografi atau CR/DR itu seperti foto diam. Nah kadang-kadang kita perlu mendeteksi pergerakan di dalam tubuh. Ya seperti film gitu ya. Cuma di sini tidak menggunakan cahaya tambak, tetapi menggunakan sinar X. Nah ini nanti yang dinamakan dengan nama fluoroskopi. Dan dalam fluoroskopi ini nanti ada teknik khusus, ya, ada teknologi khusus yang memang digunakan untuk fluoroskopi ini. Kemudian ada yang spesifik untuk melihat kelainan pada gigi. Nah, itu nanti dinamakan dengan nama dental. Ya. Itu nanti dental sendiri ada banyak ya jenisnya, ada dental panoramik, ada macam-macam nanti. Itu semua menggunakan sinar X, tapi memang dia khusus untuk bagian gigi. Nah, kemudian selain yang mendapatkan citra 2 dimensi, sinar X juga bisa menghasilkan 3 dimensi. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Haikal, yang dinamakan dengan CT scan. Jadi computed tomography scanner. Jadi di sini adalah citra dalam tubuh pasien, pencitraannya menggunakan sinar X, dan kita mendapatkan citra 3 dimensi. Jadi nanti ada beberapa potongan, bisa dipotong, bisa dalam potongan aksial, bisa koronal, bisa sagital, ataupun bisa ditampilkan dalam bentuk murni 3 dimensi. Termasuk juga bisa dilihat misalnya hanya bagian tulang saja, karena kita ingin tahu kelainan pada tulang. Atau misalnya kita hanya ingin melihat bagian pembuluh darah saja, ya, atau kita ingin melihat bagian yang lain-lain saja, itu bisa juga. Itu menggunakan CT scan. Nah kebetulan saya sendiri memang lebih banyak bekerja pada CT scan, mulai dari rekonstruksi citranya, termasuk analisis dosisnya, termasuk post processing, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pada CT, termasuk bagaimana kita mengkuantifikasi kualitas pada CT. Saya kebetulan banyak mengembangkan software yang terkait dengan CT scan ini. Nah ini semua menggunakan sinar X. Nah selain menggunakan sinar X, pencitraan medis itu juga banyak menggunakan aspek fisika yang lain. Misalnya kalau MRI yang tadi dijelaskan oleh Pak Haikal. Nah MRI ini tidak menggunakan sinar X, tetapi MRI ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio, gelombang elektromagnetik. Sama dengan CT scan, dia juga bisa menghasilkan citra 3 dimensi. Ada banyak kelebihan dari MRI, meskipun juga ada beberapa kelemahannya. Nah, salah satu kelemahan dari MRI itu dia butuh waktu yang lama untuk akuisisi. Tapi salah satu kelebihan dari MRI adalah dia tidak hanya sekedar menghasilkan citra anatomi, jadi kita bisa melihat oh ini jantung, ini paru, ini ada sumbatan atau lain-lain. Tapi MRI ini bisa melihat fungsi dari organ. Jadi beberapa fungsi dari organ, ini apakah ada masalah atau tidak. Misalnya ada orang mengalami stroke, apakah ada permasalahan di kepalanya atau tidak. Nah ini bisa kita lihat dengan MRI. Sementara itu tidak bisa kita lihat dengan CT scan.
Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan USG. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haikal juga. Nah, USG ini boleh dikata modalitas pencernaan yang murah ya. Dia tidak menggunakan sinar X, juga tidak menggunakan medan magnet, tapi dia menggunakan gelombang ultrasonik. Memang dari sisi kualitas citra dia tidak terlalu bagus, tetapi dia yang pertama murah, dan yang kedua efek sampingnya itu kecil. Sehingga biasanya untuk diagnosa awal, biasanya dokter itu menggunakan USG dulu. Nah, ketika di USG itu mengkonfirm ada suatu penyakit yang perlu penanganan lebih lanjut, jika memang citra dirasa cukup, umumnya sudah cukup dengan USG. Tapi jika memang dirasa perlu analisis lebih lanjut, mungkin nanti pasien bisa ditindaklanjuti dengan pencitraan lain, misalnya menggunakan CT scan atau MRI. Kemudian berikutnya, kemudian tadi saya jelaskan adanya CR, DR, mamografi, fluoroskopi, dental, CT scan, termasuk MRI, USG. Itu umumnya kalau di rumah sakit itu masuk kepada departemen radiologi umumnya ya. Nah, kemudian berikutnya ada sistem pencitraan yang lain, itu yang dinamakan dengan nama gamma kamera. Nah, gamma kamera ini kalau di rumah sakit umumnya masuk ke departemen kedokteran nuklir. Nah, di rumah sakit itu ada departemen radiologi, ada departemen kedokteran nuklir untuk beberapa rumah sakit besar, dan ada juga departemen radioterapi. Nah, kamera gamma ini biasanya terinstall di departemen kedokteran nuklir. Jadi kalau kamera gamma ini bagian dari kedokteran nuklir. Nah, dia menggunakan zat radioaktif kalau ini ya. Jadi misalnya ada pasien yang mengalami gangguan pada ginjal gitu. Nah, itu nanti pasien bisa disuntik dengan zat radioaktif. Nah, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana pola distribusi radioaktif di ginjal tersebut. Nah, kalau misalnya setelah disuntik radioaktif, ternyata kok di ginjalnya nggak segera terisi radioaktif. Nah, ini berarti ada gangguan di jalan masuknya ke ginjal. Atau sebaliknya, misalnya di ginjal disuntik radioaktif, dia masuk ke sana, tapi kok radioaktifnya nggak hilang-hilang. Nah, ini berarti ada sumbatan di jalan keluarnya ginjal tersebut. Jadi bisa kita lihat apakah ginjal itu fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu kita umumnya menyuntikkan zat radioaktif yang memancarkan sinar gamma. Nah, kemudian sinar gamma yang dipancarkan, nah itu kita tangkap pakai kamera khusus. Nah, kamera khusus itulah yang dinamakan dengan nama gamma kamera. Gitu. Nah, umumnya gamma kamera ini hanya 2 dimensi, ya, hanya 2 dimensi. Jadi seperti kamera, cuma yang ditangkap bukan cahaya tambak, tapi adalah sinar gamma yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, nah kemudian gamma kamera ketika mendeteksi sinar gamma ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi 3 dimensi dengan cara diputar dan data yang diperoleh direkonstruksi. Nah, itu yang sering kita namakan dengan nama SPECT. Ya, Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT. Nah, SPECT ini menggunakan gamma kamera, kemudian pasien tetap disuntik dengan radioaktif, cuma nanti yang didapat itu citra 3 dimensi gitu. Yaitu misalnya yang pasien yang disuntik itu disuntikkan dengan zat radioaktif teknisium misalnya ya. Nanti dia akan memancarkan sinar gamma. Nah, itu yang ditangkap pakai sinar gamma, dan sinar gammanya itu berputar sehingga kita dapat citra 3 dimensi. Kemudian berikutnya, ini yang sangat advance, itu yang dinamakan dengan PET ya. PET itu singkatan dari positron emission tomography. Jadi pasien itu yang disuntikkan bukan zat radioaktif pemancar sinar gamma, tapi pasien itu disuntik dengan zat radioaktif pemancar positron. Nah, gitu.
Nanti kita akan lihat lebih detail di slide-slide berikutnya. Ini masih pengantar ya. Sehingga ketika positron masuk di dalam tubuh, positron ketika zat radioaktif masuk ke dalam tubuh, dia itu tidak memancarkan sinar gamma, tetapi dia itu memancarkan positron. Nah, positron itu kemudian berinteraksi dengan elektron di dalam tubuh kita. Hanya terjadi proses yang namanya anihilasi. Nah, dari proses itu menghasilkan sinar gamma yang arahnya itu tegak lurus. Bukan hanya satu arah, tapi kita menghasilkan sinar gamma yang tegak lurus, dua arah. Nah, kemudian sinar gamma yang dipancarkan itu dideteksi pakai kamera gamma yang di luar. Kemudian setelah itu direkonstruksi. Nah, bagusnya PET scan ini adalah karena dia sinar gamma yang dipancarkan dalam tanda petik tadi itu dua arah, sehingga nanti kita bisa menghasilkan resolusi spasial yang jauh lebih baik dibanding dengan spek gitu. Sehingga saat ini PET ini boleh dikata termasuk modalitas yang sangat bagus, terutama untuk kanker ya. Jadi ketika kanker itu sudah mengalami distribusi di tubuh kita, itu bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, dia bisa kita deteksi dengan sangat baik. Gitu. Tapi memang secara anatomi dia tidak cukup baik, tapi secara fisiologi dia sangat baik. Gitu. Makanya nanti di dalam pencitraan kadang-kadang itu ada penggabungan ya. Jadi dari berbagai macam modalitas ini kadang-kadang digabung, sehingga nanti ada yang dinamakan dengan nama image fusion. Gitu. Nah, selain menggunakan sinar X, menggunakan gelombang ultrasonik, menggunakan sinar gamma, menggunakan gelombang mikro. Nah, pencitraan medis, meskipun ini belum dikata baru, ada juga yang menggunakan medan listrik. Nah, itu yang dinamakan dengan ECVT, ya, Electric Capacitance Volume Tomography. Ini yang dikembangkan oleh ilmuwan Indonesia, Pak Warsito. Dan saya lihat UI di kelompoknya Pak Endarko itu juga banyak bekerja dengan ECVT itu ya. Itu menggunakan medan listrik. Kemudian selain itu ada juga yang menggunakan, ada yang dinamakan dengan optical coherence tomography. Nah, ini yang digunakan adalah sinar laser. Jadi ini misalnya dipakai untuk melihat permukaan tubuh. Misalnya melihat kulit sampai kepada kedalaman tertentu. Nah, nanti jadi laser ditembakkan ke dalam kulit, kemudian setelah itu nanti dia akan dipantulkan, mengalami interferensi. Nah, itu yang ditangkap nanti. Sehingga kita bisa melihat distribusi pada permukaan, pada kulit itu ada apa saja gitu. Itu bisa kita lihat. Termasuk pada mata misalnya, ketika orang mengalami katarak gitu, itu sudah setebal apa, itu bisa menggunakan OCT, itu menggunakan laser. Kemudian ada yang namanya endoskopi. Kalau endoskopi ini sebetulnya hanya melihat permukaan saja. Jadi misalnya kita ingin melihat permukaan di perut kita, itu nanti dimasukkan satu alat yang namanya endoskopi untuk melihat menggunakan laser. Ada juga yang dinamakan dengan termografi. Nah, kalau termografi ini yang digunakan adalah besaran panas ya. Jadi panas, misalnya ada orang punya kanker payudara. Nah, itu mesti permukaan payudara itu tidak sama suhunya. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang distribusi suhunya itu mengalami perubahan. Nah, itu nanti bisa kita deteksi dengan termografi. Bisa 3 dimensi juga. Kemudian juga bisa menggunakan mikroskop ya. Baik mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Nah, dan saat ini misalnya kalau kita ingin melihat bagaimana struktur molekul DNA misalnya, ya itu yang kita pakai adalah mikroskop elektron. Atau misalnya kita ingin melihat darah, misalnya darah itu diambil, kemudian kita ingin lihat apakah di darah itu ada kandungan apa, nah, itu kita melihatnya kadang-kadang itu juga menggunakan mikroskop ya. Dan lain-lain ya. Inilah kira-kira gambaran, dan masih banyak yang lain ya. Gambaran tentang modalitas pencitraan medis ini sangat banyak. Nah, sehingga kadang-kadang para ilmuwan ketika masuk ke pencitraan medis, mereka kadang-kadang hanya fokus kepada salah satu ya. Nah, seperti saya sendiri, kemudian fokus hanya pada CT scan, lebih banyak pada CT scan. Gitu.
Nah, ini sedikit gambaran, kita akan sedikit ulas ya, karena mungkin terkait dengan waktu, nanti kita biar lebih banyak diskusi. Mungkin nanti saya akan bicara mungkin sampai jam 15 menit lagi aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini sinar X. Nah, tadi dijelaskan oleh nanti diskusi lebih banyak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haikal, jadi sinar X, jadi intinya itu diproduksi dari elektron, jadi elektron yang dipercepat dengan beda potensial yang sangat besar. Kemudian setelah itu dia ditembakkan ke suatu target. Nah, di target nanti terjadi interaksi. Nah, elektron itu bisa berinteraksi dengan inti atau berinteraksi dengan elektron-elektron yang ada di dalam atom target tersebut, sehingga nanti menghasilkan sinar X. Nah, nanti sinar X di situ ada dua, ada sinar X karakteristik dan ada sinar X Bremsstrahlung gitu. Nah, kalau yang model dulu, model sinar gambar pesawat sinar X-nya itu seperti di atas itu ya. Jadi elektron itu dari sebelah kiri, targetnya di sini menghasilkan elektron ini, menghasilkan sinar X ini. Nah, kemudian pada praktiknya kalau kita itu begini, maka nanti targetnya ini biasanya mengalami overheating karena energi elektron ketika mengenai target itu bukan hanya diubah menjadi sinar X, tapi juga diubah jadi panas, sehingga di sini akan terjadi overheating biasanya. Atau untuk mengatasi itu biasanya diakali dengan targetnya itu dibuat agak besar. Tapi kalau targetnya agak besar, nanti resolusi citra yang dihasilkan itu nggak bagus juga. Sehingga nanti dalam perkembangannya itu menggunakan yang namanya rotating anode ini ya. Jadi ini anodanya di sini, kemudian sumber elektronnya di sini, nah kemudian anodanya ini diputar. Sehingga nanti yang ditembak oleh elektron itu bukan hanya satu titik, tapi diputar sehingga bergantian gitu. Nah ini bisa menghasilkan sinar X yang jauh lebih lama dan lebih banyak begitu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya ini nanti dikasih sistem pendingin, tetapi yang didinginkan sebetulnya itu hanya wadahnya gitu. Nah, yang perkembangan yang terbaru itu nanti ada model baru dalam tabung sinar X sehingga nanti pendingin itu langsung kontak dengan target. Sehingga akhirnya panas pada target itu bisa langsung dibuang. Ya itu terlalu teknis, tapi secara umum modelnya begini. Nah, kemudian sinar X ini banyak digunakan misalnya untuk pencitraan medis yang tadi disampaikan oleh Mas Haikal ya. Ini foto tangannya istrinya ronsen gitu. Nah, kemudian kalau zaman dulu dan ini mungkin sebagian juga masih ada di rumah sakit. Jadi sinar X tadi itu kan mengenai tubuh. Ketika dia mengenai tubuh, sebagian itu diteruskan, sebagian diserap. Kalau dia misalnya mengenai jaringan lunak, dia diteruskan. Tapi kalau dia mengenai tulang, dia diserap. Sehingga nanti intensity yang melewati tulang, setelah itu dia akan lebih kecil. Sehingga nanti intensitas di tiap posisi itu berbeda-beda gitu. Nah, itu nanti bisa langsung kita tangkap. Nah, kita menggunakan film. Nah, umumnya kalau zaman sekarang film itu digabung dengan fluorescent screen umumnya ya, dan itu berada dalam satu kaset gitu, sehingga dia tidak terkena cahaya. Umumnya itu dia terdiri dari polyester bisnya, dan di situ dikasih lapisan emulsion. Nah, kemudian setelah itu dikasih lapisan protektif. Nah, pada emulsion inilah nanti citra itu akan terbentuk gitu. Nah, ini kalau gambaran agak range-nya begini ya. Jadi dia pakai gelatin. Jadi nanti di sana kita tambahkan kristal perak halida, jadi AgH. Dan setelah itu kita tambahkan dengan KBr sehingga kita akan terbentuk AgBr. Jika terbentuk suatu kristal dengan ukuran 1 mikron. Kemudian setelah itu ditambah dengan yodida sebagai pengotor. Sehingga nanti terbentuk yang dinamakan dengan sensitivity spec. Nah, kira-kira struktur kristal pada film itu seperti ini. Jadi ada atom Ag, atom Br, dan di situ ada sedikit zodium yang disisipkan di sana. Nah, ini adalah citra SEM ya dari AgBr yang dikotori dengan zodium. Nah, kemudian ketika dia terkena elektron, ya kemudian
ketika dia terkena sinar X atau sinar gamma gitu, sehingga nanti elektron dari BR itu lepas. Ketika dia lepas, dia kemudian nempel di sensitivity spec. Nah, kemudian atom Ag yang dia bermuatan positif tadi, akhirnya dia ketarik ke sana. Nah, makanya semakin banyak dia terkena sinar X, maka akan semakin banyak elektron yang nempel di sensitivity spec, sehingga akan semakin banyak atom Ag yang ketarik ke sana. Sehingga akhirnya di situ AgBr pada nempel di Ag, banyak nempel di sensitivity spec itu. Sehingga di situ tampak ada warna hitam di sana. Maka kemudian selanjutnya itu dicuci, dilakukan proses development dan pencucian ya. Nah, tujuan pencucian itu adalah menghilangkan Ag positif yang masih ada di permukaan, sehingga yang tertinggal hanya Ag yang nempel di film tadi. Nah, sehingga akhirnya setelah dicuci, akhirnya dia nempel dan membentuk warna hitam di sana. Sementara yang tidak terkena sinar X, dia masih berwarna bening seperti itu. Sehingga nanti kalau di film, misalnya kalau kita lihat tulang, dia itu warnanya lebih bening. Kalau ada jaringan lunak, warnanya gelap. Nah, kenapa dia bening? Ya karena dalam tanda petik sedikit sekali sinar X yang sampai situ. Gitu. Kenapa yang jaringan lunak dia gelap? Maka akan sangat banyak sinar X yang sampai sana, sehingga akan terbentuk banyak elektron, dan ketika dicuci akan menimbulkan noda hitam di sana. Gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, pencucian bisa dilakukan secara manual. Nah, kalau sekarang bisa dilakukan secara otomatis juga. Gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, untuk mendapatkan sinar X yang mencukupi, dengan kualitas yang mencukupi, maka kita itu membutuhkan sinar X dengan intensity yang sangat besar, Nah, ketika intensitas itu sangat besar, yang diperoleh dengan arus yang besar, maka dosis yang diterima pasien itu menjadi besar sekali. Sehingga orang pada berpikir gimana caranya kita mendapatkan citra yang cukup baik, tapi dengan sinar X yang kecil, dengan intensity yang kecil. Maka nanti dikembangkan yang dinamakan screen. Jadi ada dinamakan dengan screen. Apa itu screen? Screen itu adalah suatu bahan yang terbuat dari bahan luminescence. Jadi ketika bahan itu terkena sinar X, maka dia akan memancarkan cahaya. Nah, sehingga dalam hal ini, maka nanti yang langsung mengenai film itu bukan sinar X, tetapi cahaya yang dibangkitkan oleh screen tersebut. Gitu. Sehingga nanti cahaya itulah yang kemudian menghitamkan film. Nah, dengan teknik ini, maka nanti sinar X bisa dikurangi, bahkan dosis bisa dikurangi sampai 100 kali lipat gitu ya, bisa dikurangi sampai 1/100-nya. Cuma kita bisa lihat dari gambar di situ, ketika sinar X mengenai screen ya, itu akan terbentuk cahaya yang mengalami sedikit broadening, pelebaran. Sehingga memang nanti resolusi spasial dari citra akan sedikit berkurang. Nah, sehingga nanti dalam penggunaan tergantung kita lihat aplikasinya, apakah kita membutuhkan citra yang resolusi spasialnya tinggi atau rendah. Kalau kita butuh yang resolusinya tinggi seperti pada mamografi, itu screen yang dipakai tipis dan hanya satu. Tapi kalau untuk general radiografi, yang kita tidak terlalu membutuhkan resolusi yang sangat tinggi, maka umumnya menggunakan 2 screen yang relatif agak tebal. Nah, ini contoh ya, contoh kaset. Nah, yang putih itu adalah screen di sana ya. Jadi keuntungan menggunakan screen itu dosis bisa turun hingga 100 kali lipat dan waktu eksposi bisa jauh lebih cepat itu. Tapi sedikit kompromi dosis citranya sedikit menurun. Kemudian dalam perkembangannya seperti menggunakan konvensional radiografi itu dipandang sudah tidak lagi bagus karena kita butuh banyak film ya, sehingga itu dipandang tidak bagus. Sehingga nanti dalam perkembangannya itu dikembangkan yang dinamakan dengan computed radiografi. Nah, pada computed radiografi ini
ini kita sudah tidak lagi film yang sekali pakai ya. Nah, sebagai gantinya nanti kita itu menggunakan suatu CR plate yang dinamakan dengan nama IP, imaging plate. Nah, intinya dia terbuat dari bahan fluorescence juga ya, yang secara fisika itu di sana ada bahan fluorescence yang dikasih dengan pengotor. Jadi intinya adalah ketika nanti bahan itu terkena sinar X, maka elektron itu akan lompat ke pita valens ke state yang lebih tinggi, tetapi dia tidak langsung turun ke ground state lagi, tapi dia terjebak pada tingkat energi pengotor tadi, terjebak di sana. Nah, kemudian setelah nanti citra itu kita tembak dengan sinar X, maka IP ini itu kita bawa ke CR reader. Nah, di CR reader itu elektron yang terjebak tadi itu kita tembak dengan laser. Begitu kita tembak dengan laser, akhirnya dia itu elektronnya lompat ke atas lagi, dan dia jatuh ke ground state sambil memancarkan cahaya tambak. Nah, cahaya tambak inilah yang kemudian kita deteksi dan kemudian kita jadikan citra di sana. Sehingga keuntungan dari CR ini, jadi CR ini tidak sekali pakai, tetapi dia dipakai berkali-kali. Jadi dipakai untuk pasien, kemudian dibaca citranya, setelah itu dihapus. Setelah dihapus nanti dipakai lagi, setelah dipakai dihapus lagi. Itu namanya CR ya. Jadi ini dia indirect, tidak langsung ya. Jadi setiap habis dipakai dia dihapus pakai laser ya. Dan seterusnya. Di sini butuh yang namanya CR reader. Nah, saat ini di rumah sakit itu banyak yang CR ini. Ini caranya membaca ya, dia dibaca menggunakan sinar laser di sana. Nah, kemudian dalam perkembangannya, kadang-kadang cara yang tidak langsung itu juga dirasa kurang efektif. Sehingga orang pengennya dari sinar X langsung kita tangkap dengan detektor langsung kita dapatkan data yang digital menggunakan ADC, kemudian data itu langsung kita tampilkan dalam bentuk citra yang langsung bisa kita lihat. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan nama DR, digital radiografi. Jadi di sini kita sudah tidak lagi menggunakan film, juga tidak lagi menggunakan kaset CR, tetapi kita juga menggunakan detektor yang langsung terkoneksi dengan sistem elektronik dan langsung masuk ke komputer. Sehingga ketika pasien itu ditembak dengan sinar X, maka citra yang didapatkan itu langsung ditampilkan di layar monitor. Nah, kemudian teknologi DR secara umum itu kalau yang dulu-dulu itu menggunakan CCD ya, jadi Charge Coupled Device, dan yang terbaru itu menggunakan Flat Panel Detector atau FPD. Kemudian yang lebih baru lagi, tapi banyak belum beredar di pasaran, masih untuk riset, itu yang dinamakan dengan nama photon counter ya. Itu yang nanti bisa melihat spektrum dari sinar X-nya. Nah, kita coba lihat sedikit tentang flat panel detector. Itu nanti ada dua metode juga, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Nah, kira-kira kalau metode tidak langsung itu seperti ini. Jadi di dalam detektor itu ada suatu bahan fluoresen ya. Dari sinar X mengenai bahan fluorescence, fosfor, itu nanti dia akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya kemudian mengenai bahan fotokatoda, nah kemudian terbentuk elektron. Nah, elektronnya itu baru nanti kita olah menggunakan TFT, transistor itu. Jadi di sini kita tidak langsung sinar X langsung jadi sinyal listrik, tetapi sinar X diubah dulu menjadi cahaya, kemudian cahaya baru menghasilkan elektron, menghasilkan sinyal, nah itu nanti baru diolah. Gitu. Jadi ada proses melalui cahaya dulu. Kemudian yang terbaru, nah itu tidak seperti itu, tetapi kita menggunakan bahan selenium, itu nanti dari sinar X, nah ketika dia berinteraksi dengan selenium, itu nanti langsung dihasilkan elektron. Nah, elektron itu nanti langsung kita tangkap pakai elektroda, langsung diolah pakai TFT. Sehingga di sini kita mendapatkan citra secara langsung. Ini lebih bagus tapi ya lebih mahal. Gitu.
Kemudian yang terbaru itu ada yang dinamakan dengan photon counting. Jadi intinya kalau yang sebelumnya tadi itu nanti sinyal yang didapatkan itu integrasi ya, total. Jadi di total untuk semua energi. Nah, sementara kalau yang photon counting itu dilengkapi dengan multi channel analyzer untuk masing-masing detektor yang kecil-kecil itu. Sehingga nanti bisa dipisah energi yang sinar X yang didapatkan. Sehingga nanti kita bukan hanya sehingga dari sini kita bisa menghilangkan scatter dan lain sebagainya. Sehingga nanti citra yang didapat bisa jauh lebih baik. Tapi meskipun memang untuk yang ini belum banyak beredar di pasaran dunia, jadi masih untuk kepentingan riset ya. Kemudian yang berikutnya, saya agak cepat karena masalah waktu ya. Jadi yang fluoroskopi. Nah kalau yang fluoroskopi itu dia adalah untuk melihat seperti gambar bergerak gitu ya, seperti apa namanya film, seperti film. Tetapi yang digunakan itu sinar X. Nah, kalau zaman dulu untuk fluoroskopi itu dibutuhkan yang dinamakan dengan II, image intensifier yang nomor 3 ini. Di satu itu adalah X-ray, kemudian 2 itu pasien. Nah, kita butuh II ini, image intensifier di sini. Jadi intinya cahaya sinar X yang diperoleh itu perlu digandakan dulu. Nah, sehingga hasilnya banyak. Sehingga karena kalau ini kan waktunya kan lama nih. Sehingga kalau menggunakan dosis yang tinggi, ya pasien bisa mendapatkan dosis yang sangat tinggi. Maka untuk fluoroskopi ini umumnya menggunakan dosis yang kecil karena waktunya lama. Sehingga nanti ketika di total pasien tidak dapat dosis yang terlalu tinggi. Maka nanti intensitas yang didapatkan itu digandakan pakai suatu alat. Itu yang dinamakan dengan nama image intensifier. Kemudian setelah itu nanti dihasilkan elektron di bagian luar. Setelah itu nanti dikenakan fotokatoda menghasilkan cahaya tampak. Nah, setelah itu nanti baru ditampilkan di monitor gitu. Ini kira-kira prosesnya seperti ini di dalam II dari X-ray terkena input fosfor menghasilkan cahaya kemudian kena bahan fotokatoda menghasilkan elektron. Nah, elektron ini digandakan dulu, digandakan secara proporsional di dalam tabung tadi itu. Nah, setelah itu baru nanti dia dikenakan pada output fosfor menghasilkan cahaya lagi. Nah, cahaya inilah yang nanti kemudian baru ditangkap gitu. Nah, ini contoh ya, fluoroskopi yang kiri ini yang menggunakan image intensifier. Nah, yang sebelah kanan yang tipis itu menggunakan flat panel. Nah, kalau di Indonesia umumnya di rumah sakit itu masih menggunakan yang image intensifier tadi itu. Oke, ya, berikutnya ini adalah dental panoramik ya. Ini waktunya kita agak cepat. Jadi ya khusus untuk melihat gigi. Nah, di sini kita bisa itu nanti sinar X-nya sama detektornya itu bergerak sehingga kita itu bisa melihat kayak kepala kita tuh kayak dijembreng gitu ya, sehingga kita bisa melihat gigi-gigi kita itu seperti apa, sehingga apakah di sana ada kelainan atau tidak ya, atau kalau seandainya untuk kosmetik mana yang perlu diambil dan lain sebagainya. Ini adalah sinar X yang secara khusus dipakai untuk dental, namanya dental panoramik. Nah, ini yang secara khusus dipakai untuk mamografi ya. Jadi kalau untuk mamografi itu nanti detektornya ada di sini, filmnya dia khusus, kemudian sinar X-nya itu ada di sini, ini elektronnya di sini, dan yang sini targetnya, sehingga nanti pasien itu menghadap ke alat, sehingga nanti sinar X itu sejajar dengan dirinya, sehingga tidak kena badannya pasien. Jadi yang kena hanya mamenya saja. Kemudian di sini ada compression, jadi mame itu dikompresi biar nanti dapat citra yang bagus dan dosis pada mame itu tidak terlalu tinggi juga. Nah, kemudian di dalam mame manusia itu isinya kan hanya jaringan lunak dan jaringan glandular. Nah, kalau seandainya ada tumor, nah tumor itu kan jaringan lunak juga. Jadi sangat sulit untuk bisa dibedakan antara tumor dengan jaringan lunak. Maka di sini dibutuhkan energi yang khusus, yang unik ya. Makanya
sinar X untuk mamografi ini dia didesain secara spesifik. Dia menggunakan tegangan yang rendah. Umumnya pada tegangan pada kisaran 25 kilovolt. Jadi rendah sekali. Cukup sangat rendah ya. Karena yang ingin kita dapatkan itu adalah terutama itu sinar X yang karakteristiknya gitu. Sehingga karena kita ingin membedakan antara jaringan tumor dengan jaringan lunak yang ada di mame tersebut. Sehingga memang ini perlu desain khusus. Dan pada mamografi ini kita juga butuh resolusi spasial yang sangat tinggi, gitu. Sehingga memang kita butuh sumber sinar X yang sangat kecil sekali, karena kita butuh untuk melihat hal-hal yang kecil yang ada di dalam mame tersebut. Ini adalah desain khusus sinar X yang dipakai untuk mamografi. Nah, ini tadi sudah kita lihat. Jadi apa namanya? Jadi berkas sinar X-nya seperti ini, sehingga nanti pasien itu tidak terkena sinar X secara langsung. Kemudian efek, kan ada nama efek Hill ya, mungkin bisa kita diskusikan nanti. Nah, pada bagian apa namanya nipple, ya itu kita kasih yang intensitinya lebih rendah itu, sehingga nanti kita dapatkan citra yang relatif homogen. Nah, tadi yang dibicarakan oleh Mas Haikal yaitu tentang CT scan. Nah, ini yang untuk melihat citra 3 dimensi ya. Kita bisa mendapatkan citra dengan berbagai macam potongan. Jadi intinya adalah ini pasien, ini sumber sinar X, ini detektornya, lalu nanti pasien itu ditembak secara melingkar. Jadi dalam satu putaran itu ditembak sebanyak 360 kali setiap 1 derajat. 1 derajat tembak. Ini kecepatannya sangat tinggi. Satu putaran kalau yang terbaru itu hanya butuh waktu sekitar 0,3 detik. Jadi putarannya sangat cepat ya. Kemudian apa namanya data yang diperoleh ini ditangkap oleh detektor. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarannya ya. Nah, kemudian setelah kita dapat data itu, kemudian data-data itu kita rekonstruksi sehingga kita bisa mendapatkan citra aksial seperti ini. Ini contoh citra aksial, jadi citra potongan aksial. Nah, nanti dari citra aksial ini itu bisa kita rekonstruksi ulang sehingga kita bisa mendapatkan yang potongan sagital, bisa koronal, atau kita bisa menampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah MRI ya. Kita waktunya agak cepat ya. Nah, MRI ini kalau diceritakan sangat panjang, tapi intinya adalah di dalam tubuh pasien itu ada proton. Jadi dalam tubuh kita itu ada air, di dalam air itu ada apa namanya hidrogen, di dalam hidrogen itu ada proton. Nah, proton itu dia bergerak ya, yang diatur dalam fisika nuklir itu. Nah, inti atom atau proton ketika bergerak, nah dia itu kan sebetulnya punya muatan listrik. Nah, kita udah pelajari mungkin semenjak di SMA, ketika ada muatan itu bergerak, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian pertanyaannya, di dalam tubuh kita sebetulnya itu isinya banyak sekali medan magnet ya. Tapi bisa nggak tubuh kita dideteksi pakai teslameter? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena medan magnet tubuh kita ini arahnya acak, jadi saling meniadakan. Maka biar medan magnet di dalam tubuh kita ini dia searah, maka dia itu bisa diarahkan, bisa dipaksa untuk menyearahkan diri dengan medan magnet dari luar yang sangat besar. Nah, umumnya yang dipakai kalau di dalam MRI itu medan magnet dalam order 1 Tesla. 1 Tesla itu sekitar 10.000 Gauss. Ya. Jadi kita butuh medan magnet kira-kira setara dengan 10.000 medan magnet bumi lah kira-kira ya. Nah, untuk menghasilkan medan magnet sebesar itu, nah ini di situ kita gunakan yang namanya superkonduktor. Nah, intinya pasien itu dimasukkan ke dalam medan magnet, kemudian nanti proton di dalam tubuh kita itu menyearahkan diri, nah, dia tetap berputar ya, namanya gerak presisi namanya. Nah, setelah itu nanti diganggu dengan gelombang radio dari luar. Nah, ketika energinya itu sama, ketika frekuensinya sama, terjadilah yang namanya proses resonansi gitu. Maka energinya akan meningkat. Nah, sehingga nanti di sana itu ada perubahan tingkat energi. Intinya begitulah ya. Nah, kemudian dia setelah gelombang radio itu dimatikan, dia akan balik ke posisi semula
sambil memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itulah yang kemudian ditangkap oleh detektor. Gitu. Jadi memang prinsipnya agak ini. Tapi yang menarik adalah bahwa kalau di MRI ini tidak seperti di CT yang menggunakan banyak sekali detektor. Nah, di MRI ini detektornya itu hanya beberapa, mungkin hanya 1, 2, 3, 4 ya. Yang seperti manusia, kita itu melihat banyak hal tapi menggunakan hanya dengan 1 telinga atau 2 telinga kanan kiri gitu ya. Nah, maka nanti memang di sini butuh matematika yang agak rumit, bagaimana menerjemahkan sinyal yang ditangkap tadi itu menjadi ini sinyalnya, intensitinya berapa, posisinya di mana. Itu nanti kita gunakan yang dinamakan dengan transformasi Fourier di situ ya. Ini agak teknis, penjelasannya agak panjang, jadi tapi prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah citra yang didapat oleh MRI ya. Ini adalah potongan sagital ya. Tapi memang MRI sendiri punya kelebihan dibanding dengan CT. Kalau CT itu citra basisnya itu adalah aksial. Tapi kalau MRI, citra basisnya itu tidak hanya aksial, bisa sagital, bisa koronal, bisa oblik juga bisa miring, tergantung kita ngaturnya bagaimana. Terus yang kedua, yang kita dapatkan itu bukan hanya citra yang anatomis. Nah, nanti yang kita lihat itu adalah T1, T2, dan proton density, sehingga nanti kita bisa melihat juga dari aspek fisiologinya. Gitu. Itu yang menjadi menarik dari MRI di situ. Bahkan dalam perkembangan terbaru, nanti ada yang dinamakan dengan difusi, ada yang dinamakan dengan macam-macam gitu ya. Sehingga MRI ini menjadi sangat menarik gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari MRI ini. Tapi memang salah satu kekurangannya, yang pertama dia butuh waktu yang sangat lama, dan yang kedua biayanya jauh lebih mahal kalau dibanding dengan CT. Ini ultrasound ya. Nah, umumnya jadi dia menggunakan yang ditangkap oleh detektor ini sebetulnya adalah pantulan. Jadi ketika gelombang ultrasound ditembakkan ke dalam tubuh, maka nanti pada perbatasan dua objek, misalnya aja antara udara dengan jaringan lunak misalnya, itu kan di situ ada nanti sebagian ada yang dipantulkan, sebagian ada yang diteruskan, sebagian ada yang dihamburkan gitu. Nah, nanti memang detektor itu menangkap sinyal yang dipantulkan. Jadi yang dilihat ini lebih banyak kepada pantulannya. Ini kalau pada USG. Nanti ada yang namanya AMOD, jadi amplitude mode ya, yang dilihat itu adalah seperti kalau kita bisa lihat yang AMOD itu, sehingga nanti pada perbatasan dua objek itu muncul sinyal. Ini pantulannya itu muncul dari situ gitu. Nah, kalau yang B mode itu nanti kita bisa langsung mendapatkan citra 2 dimensi. Nanti dengan bantuan komputer kita bisa menghasilkan citra yang 3 dimensi. Oke, ini yang gamma kamera. Jadi prinsipnya kalau ini pakai sinar gamma yang tadi sudah saya ceritakan. Ini adalah citra yang didapat pakai gamma kamera. Memang secara anatomi tidak terlalu bagus, tapi dia secara fisiologi ini sangat bagus gitu. Nah, ini spek yang menggunakan gamma kamera tapi sudah mendapatkan citra 3 dimensi. Nah, ini gambar aksial menggunakan spek ya. Yang kita lihat itu adalah distribusi radiofarmaka yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian dalam perkembangannya yang tadi saya sudah cerita itu yang dinamakan dengan PET. Nah, kalau dalam PET ini yang disuntikkan itu bukan zat radioaktif pemancar sinar gamma, tapi yang disuntikkan itu adalah zat radioaktif pemancar positron. Nah, positron nanti ketemu dengan elektron, nah akan menghasilkan sinar gamma yang arahnya tegak lurus ya dengan datangnya elektron tadi. Sehingga nanti setiap satu positron itu menghasilkan 2 foton. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi sumber yang lebih presisi. Sehingga PET ini lebih bagus. Tapi memang PET ini dia butuh radioaktif pemancar positron. Nah, untuk ini kita butuh alat tersendiri yang dinamakan dengan nama cyclotron. Nah, cyclotron ini yang harganya mahal banget ya, mungkin harganya bisa puluhan miliar gitu. Sehingga memang PET ini masih jarang dimiliki oleh rumah sakit karena biayanya yang sangat mahal.
Ini adalah citra yang diperoleh menggunakan PET. Bahkan kita kalau lihat, bahkan orang awam aja tahu. Jadi yang warna merah itu adalah kanker gitu ya. Sehingga ibaratnya nggak perlu dokter, orang awam juga tahu kanker itu ada di mana, dia udah menyebar sampai seberapa gitu. Tapi bisa kita lihat PET sendiri dia bagus untuk menggambarkan tumor, tapi secara anatomi dia masih nggak bagus. Sehingga nanti dalam praktiknya dia bisa dikombin, bisa digabung antara satu modalitas dengan modalitas yang lain. Kalau ini adalah ECVT ya, yang Electric Capacitance Volume Tomography yang dikembangkan oleh Pak Warsito dan kawan-kawan. Dan Pak Endarko lebih ahli dalam bidang ini ya. Jadi intinya yang ditangkap itu bukan sinar X, bukan sinar gamma, tapi adalah medan listrik ya, medan listrik di sana. Ini kalau OCT, nah kalau OCT ini untuk melihat permukaan lapisan-lapisan kulit ya, di sana ada apa, itu menggunakan CT. Ini yang dipakai adalah sinar laser ya. Nah, kita bisa melihat sinar laser ditembakkan sehingga nanti setiap lapisan dia akan dipantulkan, akan mengalami interferensi. Itu prinsipnya kalau yang sudah pernah belajar fisika dasar itu adalah dinamakan dengan interferometer Michelson. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Ini adalah gambar dari interferometer Michelson, sehingga nanti kita bisa mendapatkan citra untuk permukaan kulit gitu, seperti apa. Jadi sebetulnya boleh dikata ini hampir mirip dengan kayak USG, tapi bedanya kalau USG itu menggunakan ultrasound, kalau ini menggunakan laser. Yang pertama. Terus yang kedua, yang menarik adalah di sini dia itu bisa mendeteksi lapisan pada jarak yang sangat kecil. Pada order mili bahkan sampai mikrometer, sehingga lapisan-lapisan kulit itu bisa dilihat dengan sangat teliti. Sementara kalau USG itu kan yang bisa itu lapisan-lapisan dengan jarak yang agak jauh gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini adalah termografi. Nah, kemarin waktu awal-awal corona itu ada yang bisa melihat ya di sini di permukaan tubuh kita bisa lihat mana suhu yang lebih tinggi, yang warnanya semakin merah itu menunjukkan kalau suhunya semakin tinggi. Ini adalah termografi juga. Kalau ini endoskopi ya, untuk memfoto di dalam tubuh menggunakan sinar laser. Ini contoh misalnya kita bisa melihat adanya cacing di situ. Nah, itu kita bisa foto bagian dalam tubuh kita sehingga nanti cacingnya bisa langsung kelihatan di sana. Nah, ini mikroskop ya, misalnya untuk melihat darah kita itu ada bakteri atau tidak, atau ada enzim apa atau tidak, itu bisa kita lihat. Nah, kalau kita pengen yang lebih kecil lagi, pakainya mikroskop elektron. Nah, kemudian citra itu sangat banyak. Ini sekedar contoh aja. Yang sebelah kiri itu kan citra CT. Nah, yang sebelah kanan itu citra PET ya. Kalau pada citra CT, kita bisa menghasilkan detail anatomi yang sangat bagus. Tapi kita tidak tahu itu tumornya ada di mana, sudah menyebar di mana. Kalau sebelah kanan itu citra PET, kita bisa tahu dengan sangat detail tumornya di mana dan berapa. Tapi kita tidak tahu posisinya di mana gitu. Nah, maka PET dan CT ini bisa kita combine. Nah, namanya image fusion. Nah, kita bisa mendapatkan citra yang sebelah bawahnya itu adalah image fusion, gabungan dari CT dan PET. Jadi nanti CT bisa digabung dengan PET, CT bisa digabung dengan MRI, CT bisa digabung dengan SPECT, MRI digabung dengan PET dan lain sebagainya, bisa digabung-gabung. Tapi memang di situ nanti ada banyak problem ya, sehingga nanti ada suatu problem yang dinamakan dengan nama masalah bagaimana biar citra itu match gitu, apa itu namanya, saya lupa namanya. Nah, kira-kira begitu, itu sedikit gambaran tentang modalitas imaging pada pencitraan gitu ya. Nah, kemudian citra-citra ini kan masih citra apa adanya. Nah, nanti kalau kita ingin citra itu bisa terbaca secara otomatis ya. Oh, ini ada penyakit ini, ada penyakit ini, ada penyakit ini. Ini sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Haikal, itu yang dinamakan dengan nama CED itu ya, jadi computed assisted analisis citra, sehingga kita bisa mengetahui dengan bantuan komputer tadi. Ya mungkin barangkali itu pengantar. Saya mohon maaf, saya sudah
berusaha untuk cepat, tapi ternyata waktunya masih lebih lama dari yang saya perkirakan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tepuk tangan virtual untuk kedua narasumber kita. Terima kasih, Pak Haikal, Pak Anam, terima kasih, pemaparannya sangat menginspirasi, sangat jelas sekali ya. Bagi kami orang awam, dengan mendengar paparan Pak Anam dan Pak Haikal tadi semakin tercerahkan bagi saya bagaimana mendeteksi. Jadi di dalam fisika medis dan biofisik itu kan ada radiologi, kemudian ada radioterapi, kemudian ada kedokteran nuklir, begitu Pak ya. Jadi ternyata kita memiliki spesifikasi tertentu. Nah, ini yang membedakan antara dunia kita dengan dunia kedokteran. Mungkin itu. Jadi Pak Anam izin, ini ada beberapa yang bertanya ya, ada yang bertanya secara langsung kepada yang ditujukan oleh beberapa ya. Yang saya beri kesempatan yang mengacungkan tangan tadi siapa? Mbak Vi, Mbak Mirayanti ada? Mbak Mirayanti? Mohon di-mute Mbak kalau ada. Nggak ada. Nggak ada? Nggak hadir? Oke. Siapa Mas? Mbak Dian Milvita, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di mute-nya dihilangkan. Mbak Dian. Halo ya. Halo, ya. tes. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Anam. Pertama, salam kenal Pak. Saya sering baca tulisannya. Mahasiswa saya pernah diskusi juga dengan Bapak. Pertama, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Saya tertarik pada satu slide Bapak tentang CR, Pak. Di situ saya masih penasaran sebenarnya teknologi CR ini aman atau tidak untuk pasien. Karena saya pernah diskusi dengan seorang staf Batan, bahwa CR ini ada kekurangannya juga gitu dari sisi dosisnya jika dibandingkan dengan yang film biasa seperti itu. Di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Unan, saya sudah melihat mereka menggunakan CR seperti itu. Jadi pertanyaan saya, informasi lebih lanjut tentang CR dan aman atau tidaknya untuk pasien. Cukup itu saja Pak, terima kasih. Baik, Pak Anam, monggo dijawab pertanyaan dari Ibu Dian. Jadi begini. Kalau yang sebelumnya itu kan menggunakan film. Nah, kalau menggunakan film itu penggunaan secara klinis itu harus optimum. Kalau kita tidak optimum, kalau misalnya dosisnya itu terlalu kecil, otomatis dia itu terlalu